Baik, perkenalkan nama saya Lasmariana Baban dengan NIM 22010064D. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar teknik kendali. Baik, saya di sini akan menjelaskan sistem kontrol loop tertutup dan terbuka. Suatu sistem yang memelihara hubungan yang ditentukan antara keluaran dan masukan, acuan dan membandingkannya dan menggunakan perbedaan sebagai alat kendali disebut sistem kendali umpan balik. Contohnya adalah sistem kontrol suhu ruangan dengan mengukur suhu ruangan yang sebenarnya dan membandingkannya dengan suhu referensi atau suhu yang diinginkan. Termostat menghidupkan atau mematikan peralatan pemanas atau pendingin sedemikian rupa untuk memastikan bahwa suhu ruangan tetap pada tingkat yang nyaman terlepas dari kondisi luar. Sistem kontrol umpan balik tidak terbatas pada rekayasa, tetapi dapat ditemukan di berbagai bidang dan non-rekayasa juga. Tubuh manusia misalnya adalah sistem kontrol umpan balik yang sangat canggih. Suhu tubuh dan tekanan darah dijaga konstan melalui umpan balik fisiologis. Faktanya, umpan balik memiliki fungsi penting membuat tubuh manusia relatif lebih kebal terhadap gangguan eksternal, memungkinkannya berfungsi dengan baik dalam lingkungan yang berubah. Lalu ada sistem kontrol loop tertutup yang dimana yang pertama itu ada input, lalu ke controller, lalu ke proses, lalu ke input, lalu diumpan balik, lalu ke feedback, lalu feedback ini akan kembali ke input. Sistem kontrol umpan balik sering disebut sebagai sistem kontrol loop tertutup. Dalam praktiknya, istilah kontrol umpan balik dan kontrol loop tertutup digunakan secara bergantian. Dalam sistem kontrol loop tertutup, different sinyal kesalahan yang merupakan perbedaan antara sinyal input dan sinyal umpan balik yang dapat berupa sinyal output sendiri atau fungsi dari sinyal output dan turunannya dan atau integralnya dalam pengontrol untuk mengurangi kesalahan dan membawa output sistem ke nilai yang diinginkan. Istilah kontrol loop tertutup selalu menyiratkan penggunaan tindakan kontrol umpan balik untuk mengurangi kesalahan sistem. Lalu masuk ke dalam sistem kontrol loop tertutup. Yang pertama itu input, lalu ke controller, lalu control proses, lalu output. Sistem yang keluarannya tidak mempengaruhi operasi kendali disebut sistem kendali loop terbuka. Dengan kata lain, dalam sistem kontrol loop terbuka, output tidak diukur atau diumpankan kembali untuk dibandingkan dengan input. Contoh praktisnya adalah mesin cuci meredam, mencuci, dan membilas di mesin cuci bekerja setiap jam. Mesin tidak mengukur sinyal keluaran, yaitu kebersihan pakaian. Dalam sistem kontrol loop terbuka, output yang dibandingkan dengan input referensi. Oleh karena itu, untuk setiap input referensi ada kondisi operasi yang tetap. Oleh karena itu, keakuratan sistem tergantung pada kalibrasi di hadapan kebisingan. Sistem kontrol loop terbuka tidak akan melakukan tugas yang diinginkan. Dalam praktiknya, kontrol loop terbuka hanya dapat digunakan jika hubungan antara input dan output diketahui dan jika tidak ada gangguan internal atau eksternal. Tentu saja sistem seperti itu bukanlah sistem servo. Perhatikan bahwa setiap sistem kontrol yang beroperasi berdasarkan waktu adalah loop terbuka. Misalnya, kontrol aliran melalui sinyal pengukur waktu adalah contoh lain dari kontrol loop terbuka. Lalu ada blok diagram. Sebuah sistem kontrol dapat terdiri dari beberapa komponen.
Untuk mempresentasikan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh masing-masing komponen dalam sistem kendali, kita sering menggunakan diagram yang disebut diagram blok. Diagram blok adalah suatu sistem referensi garis dari fungsi yang dilakukan oleh setiap komponen dan aliran sinyal. Diagram tersebut menggambarkan hubungan timbal balik antara komponen yang berbeda. Berbeda dari representasi matematis murni abstrak, diagram blok memiliki keuntungan menampilkan aliran sinyal dari sistem nyata secara lebih realistis. Jadi ini gambar diagram blok diagram. Gambar di atas menunjukkan elemen blok diagram. Panah ini disebut sinyal. Panah yang mengarah ke blok memiliki input, dan panah yang mengarah menjauh dari blok menunjukkan output. Perhatikan bahwa ukuran sinyal keluaran blok adalah ukuran sinyal masukan dikalikan ukuran fungsi transfer ke dalam blok. Keuntungan dari representasi diagram sistem adalah diagram blok keseluruhan untuk keseluruhan sistem dapat dengan mudah dibentuk hanya dengan menghubungkan blok-blok komponen sesuai dengan aliran sinyal. Dan kontribusi setiap komponen dapat dievaluasi pada kinerja sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, banyak sistem yang berbeda dan tidak terkait dapat diwakili oleh diagram blok yang sama. Perlu dicatat bahwa diagram blok sumber energi utama tidak ditunjukkan dengan jelas, dan diagram blok dari sinyal yang diberikan tidak unik. Beberapa diagram blok yang berbeda dapat digambar untuk suatu sistem, tergantung pada sudut pandang analisis. Lalu yang kedua itu ada blok diagram hubung seri. Dapat teman-teman lihat ini ada gambar yang dimana RS itu terhubung ke G1, lalu ke G2, lalu ke CS, lalu disederhanakan menjadi RS, lalu G1 titik G2, lalu ke CS. Blok diagram ini terhubung secara seri jika dua atau lebih blok terhubung secara langsung dalam suatu garis, atau suatu blok di samping blok yang lainnya. Ketika kedua blok atau lebih terhubung dalam seri, maka dapat disederhanakan menjadi suatu produk blok yang merupakan perkalian dari tiap blok yang terhubung secara seri. Lalu ada blok diagram hubung paralel. Ini bisa teman-teman lihat, ini gambar blok diagram hubung paralel, lalu disederhanakan menjadi RS, lalu G1S tambah G2S, lalu CES. Blok diagram akan terhubung secara paralel jika dua atau lebih blok terhubung pada titik sumber dan keluaran yang sama. Ketika dua blok atau lebih terhubung dalam paralel, maka dapat disederhanakan menjadi suatu produk blok yang merupakan penjumlahan atau pengukuran dari tiap blok yang terhubung secara paralel tersebut sesuai dengan simbol operasi matematika pada titik summing pointnya. Lalu yang terakhir itu ada blok diagram hubung umpan balik atau feedback, yang dimana ini gambar diagramnya bisa teman-teman lihat. Blok diagram akan terhubung secara umpan balik jika memiliki titik percabangan yang umpan balik kembali kepada inputnya. Berdasarkan gambar tersebut, maka blok sistem ialah GS dan blok umpan balik adalah HS. Sehingga jika kita hanya melihat blok GS dan ES jika sebagai input, maka didapatkan persamaan CS sama dengan GS titik ES. Seperti yang diketahui, ES merupakan suatu
summing point selisih antara RS dan CS titik HS sehingga didapatkan persamaan ES sama dengan RS dikurang CS HS, sehingga jika disubstitusikan akan didapatkan fungsi alih yang lebih sederhana, yaitu CS sama dengan GS RS kurang CS HS. CS sama dengan GS RS kurang CS GS HS. CS tambah CS GS HS sama dengan GS RS. CS 1 tambah GS HS sama dengan GS RS. Lalu CS per RS sama dengan GS per 1 GS HS. Lalu ini gambar blok diagramnya RS lalu ke GS lalu per 1 tambah GS HS lalu ke CS. Lalu ini ada beberapa contoh-contoh soal yang sudah diselesaikan. Baik, di sini saya akan menyelesaikan latihan yang dimana latihannya ini diketahui suatu blok diagram berikut, yang dimana bisa teman-teman lihat ini ada gambar blok diagramnya. Lalu kita diminta untuk sederhanakanlah blok diagram tersebut dan dapatkan fungsi alihnya. Lalu buatlah diagram blok tersebut pada Simulink MATLAB jika nilai G1-nya itu 5, G2-nya itu 7, G3-nya itu 0,5, H1-nya itu 0,15, H2-nya itu 1,25, maka dapatkan nilai output fungsi alih C per R-nya. Langsung saja kita uji coba menggunakan MATLAB. Baik, di sini definisi parameternya itu kita masukkan nilai G1-nya tadi, G2-nya, G3-nya, H1-nya, H2-nya. Lalu ya bisa kita lihat tadi G1-nya itu tadi 5, G2-nya itu 7, G3-nya itu 0,5, H1-nya itu 0,15, H2-nya itu 1,25. Untuk menghitung fungsi alih G1, G2-nya itu kita mengkalikan nilai G1 dan G2. Lalu untuk menghitung fungsi alih H1 dan H2-nya itu kita mengkalikan nilai H1 dikalikan H2. Lalu untuk menghitung fungsi alih G1, G2, H1, H2-nya itu kita mengkalikan nilai G1, G2, lalu kita kalikan H1, H2. Untuk menghitung fungsi alih total tanpa umpan balik itu kita menggunakan G sama dengan G1, G2, H1, H2. Untuk menghitung fungsi alih H itu kita menggunakan H sama dengan H1 dan H2. Untuk menghitung fungsi alih total umpan balik itu kita menggunakan C sama dengan G per 1 tambah G dikali H. Lalu masukkan nilai output R, yang dimana nilai output R-nya itu sama dengan 0. Lalu kita hitung output, yang dimana outputnya itu C dikali R. Lalu akan menampilkan hasil, yang dimana tadi saya sudah merankan programnya, yang dimana keluaran hasilnya itu yang kita dapat itu 29,4221, yang dimana bisa teman-teman lihat di workspace-nya itu nilai C-nya itu 2,9422, lalu G-nya itu 6,5625, lalu G1-nya itu 5, G1, G2-nya itu 35, G1, G2, H1-nya itu H1, H2-nya itu 6,5625. Nilai G2-nya itu 7, G3-nya itu 0,5000. Lalu H-nya itu 0,1875, lalu H1-nya itu 0,1500, lalu H1, H2-nya itu 0,1875, lalu H2-nya itu 1,2500, R-nya itu 10, outputnya itu mengeluarkan nilai 2942.
29,4221. Mendapatkan fungsi alih seri, paralel, dan feedback dengan MATLAB dalam analisis sistem kendali, seringkali kita perlu menghitung fungsi alih seri, fungsi alih sambungan paralel, dan fungsi alih sambungan umpan balik. MATLAB menyediakan perintah sederhana untuk mendapatkan fungsi alih yang seri, paralel, dan umpan balik. Misalkan ada dua blok komponen, yaitu G1S sama dengan num 1 per den 1 sama dengan 10 per S pangkat 2 tambah 2S tambah 10 pangkat koma dan G2S sama dengan num 2 per den 2 sama dengan 5 per S tambah 5. Dengan MATLAB dapat dihitung persamaan hubung seri, paralel, dan feedback dari dua blok tersebut dengan pemrograman yang sederhana dan mudah. Lalu ada fungsi alih hubungan seri, yang dimana bisa teman-teman lihat ini ada RS, lalu ke G1, G2, lalu ke GS. Untuk mendapatkan fungsi alih hubungan seri dari blok G1S dan G2S dapat menggunakan perintah program num den sama dengan series num 1, den 1, num 2, dan den 2. Bisa teman-teman lihat di layar, ini adalah contoh programnya. Lalu yang kedua itu ada fungsi alih hubung paralel, yang dimana bisa teman-teman lihat ini ada blok diagramnya, yang dimana RS, G1, G2 lalu ke output. Untuk mendapatkan fungsi alih hubung paralel dari blok G1S dan G2S dapat menggunakan perintah program num, den sama dengan paralel num 1, den 1, num 2, den 2. Bisa teman-teman lihat pada gambar, ini contoh programnya. Lalu yang ketiga itu fungsi alih hubung umpan balik atau feedback. Ini RS lalu ke G1, lalu dia feedback atau umpan balik ke G2 dulu, lalu ke RS kembali. Untuk mendapatkan fungsi alih hubung feedback dari blok G1S dan G2S dapat menggunakan perintah program num den, feedback num 1, den 1, num 2, den 2. Bisa teman-teman lihat juga pada gambar berikut, pada gambar ini yang di layar. Lalu ada beberapa soal latihan yang bisa teman-teman lihat, yang dimana latihan ini kita diminta untuk diketahui suatu blok diagram sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat ini gambar blok diagramnya. Jika diketahui G1S sama dengan 3 per S tambah 4, G2S-nya itu sama dengan 4 per 4S tambah 9, G3S-nya itu sama dengan 1 per S tambah 1, dan G4-nya itu S sama dengan 3 per S. Langsung saja kita uji coba menggunakan MATLAB-nya langsung. Baik, di sini saya sudah memasukkan programnya, yang dimana A-nya itu 10, B-nya itu 2,5, C-nya itu 2. Untuk mendefinisikan fungsi transfernya itu kita menggunakan num sama dengan A dikali C. Den-nya itu 1 tambah B dikali C. Menghitung output fungsi alihnya itu kita menggunakan G sama dengan TF num, den. Lalu dapat menampilkan output fungsi alih yang kita menggunakan itu step G. Lalu langsung saja kita run. Ini kita clear dulu biar lalu kita tinggal run saja agar hasil dari programnya keluar. Baik, bisa teman-teman lihat
hasil dari workspace-nya itu nilai A-nya itu 10, B-nya itu 2,5000, C-nya itu 2, G-nya itu 1 kali 1 TF, D-nya itu 6, num-nya 20. Baik, lalu selanjutnya itu kita memasuki sistem kendali pada rangkaian listrik. Hukum dasar yang mengatur rangkaian listrik adalah hukum Kirchhoff Current Law atau KCL. Atau hukum Node simpul menyatakan bahwa jumlah aljabar dari semua arus yang masuk dan keluar dari suatu simpul adalah 0. Hukum ini juga dapat dinyatakan sebagai jumlah arus yang memasuki suatu simpul sama dengan jumlah arus yang meninggalkan simpul yang sama. KVL atau hukum Lop menyatakan bahwa pada saat tertentu jumlah aljabar dari tegangan sekitar setiap loop dalam rangkaian listrik adalah 0. Hukum ini juga dapat dinyatakan sebagai jumlah penurunan tegangan sama dengan jumlah kenaikan tegangan di sekitar loop. Model matematika dari rangkaian listrik dapat diperoleh dengan menerapkan salah satu atau kedua hukum Kirchhoff tersebut. Ini dapat teman-teman lihat, ini ada contohnya. Baik, di sini saya akan menyelesaikan soal latihan yang dimana kita diminta untuk diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, C1 sama dengan 5V, dan C2 sama dengan 7V terhubung dalam rangkaian RLC berikut ini ada gambar rangkaiannya. Dapatkan fungsi alih rangkaian RLC tersebut dengan menggunakan hitungan manual dan program MATLAB. Langsung saja kita uji coba soal latihan ini menggunakan MATLAB-nya langsung. Baik, di sini saya sudah memasukkan nilai dari memasukkan program untuk kita eksekusi. Sebenarnya ini kita clear dulu. Lalu untuk mendefinisikan nilai resistor dan kapasitornya itu nilai R1-nya itu 2, R2-nya itu 3, C1-nya itu sama dengan 5, C2-nya itu 7. Untuk mendefinisikan variabel S-nya itu kita menggunakan S sama dengan TF buka kurung S tutup kurung. Untuk menghitung fungsi alih itu kita menggunakan G sama dengan R2 per R1 ditambah 1 per S dikali C1 ditambah R2 tambah 1 per S kali C2. Lalu untuk menampilkan fungsi alih kita run saja. Baik, di sini bisa teman-teman lihat di workspace-nya ini C1-nya itu 5, C2-nya itu 7, G-nya itu 1 kali 1 TF, 2, R1-nya itu 2, R2-nya itu 3, S-nya itu 1 kali 1 TF. Untuk perhitungan manualnya bisa langsung saja kita ke Word. Ini perhitungan manualnya itu yang pertama itu kita menentukan persamaan Kirchhoff Voltage Law-nya atau KVL. Pada rangkaian RLC diberikan terdapat 2 loop. Loop pertama itu terdiri dari R1, C1, sumber tegangan EI, sedangkan loop kedua terdiri dari R2 dan C2. KVL dapat diterapkan pada setiap loop sebagai berikut. Loop satunya itu EI sama dengan VR1 tambah VC1, loop 2-nya itu VC1 sama dengan VR2 tambah VC2. Langkah 2-nya itu untuk menentukan persamaan implementasi RTC, yang dimana implementasi resistor R1, kapasitor C1, dan kapasitor C2 dinyatakan sebagai berikut. ZR1 sama R1, ZC1 1 per SC1,
ZC2 sama dengan 1 per SC2. Langkah 3 itu untuk mengganti persamaan implementasi persamaan KVL. Kalau satunya itu II 1 kali XR1 ditambah 1 kali XC1, log 2-nya itu 1 kali ZC1 sama dengan 1 kali ZR2 tambah 1 kali ZC2. Menyederhanakan persamaannya itu kita menggunakan I sama dengan EI per ZR1 tambah ZC1 tambah ZR2 tambah ZC2. Lalu kita mengganti persamaan implementasi ke persamaan arus. Implementasinya itu I1 sama dengan EI per R1 tambah 1 per SC1 tambah R2 tambah 1 per SC. Lalu menentukan tegangan outputnya sama seperti tadi, EO sama dengan 1 kali ZR2, EO sama dengan EI kali ZR2 per R1 tambah 1 per SC1 tambah R2 tambah 1 per SC2. Baik, kita singkat saja. Jadi sama seperti tadi, hasilnya bisa teman-teman lihat ini. Yang terakhir itu untuk menyederhanakan fungsi alih. Ini bisa teman-teman lihat, lalu menentukan fungsi alih final, lalu fungsi alih final rangkaian RTC, ini bisa teman-teman lihat. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat malam.